Halo semua, ada Sinaputar di sini. Ada si Hombing di sini. Kembali lagi kita ke channel Jawa Unggul. Oke, kebetulan kita bulan 2 sekarang ya. Dan ini udah lapor pajak belum sih? SP tahunan? SPT tahunan. Udah dong, Mas. Gimana? Mas Sinaputar udah belum? Kebetulan saya belum. Sinaputar ini. Jadi ini udah bulan Februari. Mas Sinaputar tahu dan juga teman-teman semua penonton tahu. Terkait SP tahunan 1770 untuk orang pribadi, waktu pelaporan setiap tahun itu mulai 1 Januari sampai 31 Maret. Jadi jangan sampai akhir Maret baru lapor, mumpung masih Februari. Dan juga Mas Sinaputar tahu nggak, untuk lapor Apa SP itu? tahunan itu nggak harus kantor pajak lagi, nggak perlu antri-antri lagi, Oh iya? bisa online dong. Jadi Mas Sinaputar, Caranya bagaimana, Mas si Hombing? kita langsung mulai aja ya. Oke, Oke. kita mulai. Oke, ini caranya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah untuk membuka Google Chrome atau Mozilla, terserah. Di sini kita buka Google Chrome. Kita ketik aja DJP online. Setelah kita ketik, kita buka. Nah, ada ketik login Direktorat Jenderal Pajak. Nah, akan muncul tampilan depan. Di tampilan depan, yang pertama kita masukkan adalah NPWP kita. Masukkan NPWP masing-masing ya. Nah, di sini NPWP saya masukin. Oke, masukkan password sesuai dengan password kita ya. Nah, selanjutnya ada captcha-nya, kita masukin. Setelah kita masukin captcha-nya, kita login. Nah, setelah login, untuk kecepatannya tergantung dengan kecepatan jaringan masing-masing ya. Nah, muncul tampilan seperti ini. Untuk melaporkan SPT, khususnya SPT 1770S, langsung kita klik lapor. Kita klik lapor, lanjut kita langsung mengarahkan di sini e-filing. Kita lanjut e-filing. Oke, kita di sini buat SPT. Nah, buat SPT kita jawab pertanyaannya, formulirnya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak, karena kita pegawai. Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Di sini saya tidak, saya klik tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Karena penghasilan bruto dari setahun lebih dari 60 juta, kita klik tidak. Oke, selanjutnya setelah kita klik tidak, nah di sini saya pilih menggunakan format dengan bentuk formulir. Kenapa dengan bentuk formulir? Karena menurut saya lebih simpel dan juga sistematis ya. Nah, kita mulai isi tahun pajaknya di sini. Tahun pajak 2022. Terus kita lanjut normal, otomatis dia. Selanjutnya, nah di sini ini ada lampiran 2-nya. Bisa SPT kita isi dari lampiran belakang, lampiran 2. Nah, bila di sini DPP atau sumber penghasilan dikenakan final bisa kita isi. Kalau nggak ada, kita lanjut daftar harta. Nah, di sini kalau harta udah ada kita isi tahun lalu, kita tinggal klik harta pada SP tahun lalu, maka akan muncul. Kalau sudah muncul, tinggal kita klik, kita lihat masih ada harta kita. Jika ada penambahan atau ada yang berkurang, tinggal kita hapus. Di sini ada harta yang harus saya tambahi. Di sini saya tambah harta saya, yaitu saya di sini pilih uang tunai. Di sini uang tunai, tinggal klik aja. Tabungan saya masih sama, tahun perolehannya ya tahun 2022. Harga perolehannya ini bebas ya, ini contoh aja. Nah, keterangan di strip aja boleh, atau buat tambahi keterangan bila kendaraan, mungkin nomor platnya dan sebagainya. Oke, setelah itu kita rasa sudah benar dalam mengisi daftar harta, kita cek lagi. Kalau sudah benar, ada yang mau diubah-ubah, ada yang mau dihapus-hapus atau ditambah, bebas sesuai dengan masing-masing. Selanjutnya kita klik lanjut daftar utang. Nah, daftar utang juga sama, bisa kita klik di sini utang pada SP tahun lalu. Nah, kalau nggak ada, kalau memang ada pada tahun 2022 bisa klik tambah, kalau nggak ada kita kosongkan. Lanjut daftar tanggungan.
Nah, di sini bisa kita tambah kalau sudah berkeluarga, mulai dari istri atau suami dan anak-anak. Kalau kosong, kebetulan saya masih kosong, kita lanjut. Oke, di sini. Nah, bagian A, kalau penghasilan neto dalam negeri lainnya, kalau tidak ada kita kosongkan, biasanya jarang yang ada. Kalau ada boleh diisi. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kalau tidak ada kosong. Nah, lanjut bukti potong. Untuk bukti potong itu bagi PNS atau yang bekerja di pemerintahan itu pada umumnya pasti ada. Secara khusus PNS di sini ya. Jenis pajaknya kita tambah jenis pajak. Nah, kita klik pasal 21A. Di sini bergunanya bukti potong 1721A2 yang pada awal video kita sudah tunjukin. Ini kita isi berdasarkan dari lampiran 1721A2. NPP pemotong atau pemungut itu pada umumnya ada di bagian atas. Ini sesuai dengan instansi masing-masing. Nah, saya di sini saya isi langsung. Langsung kita tap aja. Kalau dia benar otomatis akan muncul. Nomor bukti potongnya kita isi. Kalau di situ akan ada sesuai dengan di bukti potong kita, ada beda-beda mas setiap orang, tapi pada umumnya itu di bagian atas itu bisa kita isi langsung. Oke, tanggal bukti potong itu biasanya tertera di bagian bawah. Nah, kalau saya kebetulan di sini tanggal 31 Desember 2022. Jumlah bukti potong, jumlah PPh yang dipotong dipungut, ini biasanya ada di bukti potong kita di perhitungan PPh pasal 21. Itu akan ada di angka 19 di sini punya saya, di punya teman-teman agak paling bawah dicari aja PPh pasal 21 yang telah dipotong, itu dimasukkan jumlahnya. Nah, kebetulan saya di sini ada. Kalau nggak ada tinggal dikosongin aja, tapi bukan dikosongin tapi ditulis 0. Kebetulan saya di sini ada, tinggal klik oke, simpan. Kalau sudah berhasil kita simpan, kita bisa cek lagi sudah sesuai enggak. Oke, kalau memang ada yang salah bisa kita ubah, nggak usah perlu hapus. Nah, kalau sudah merasa benar sesuai dengan daftar bukti potong 1721A2 kita tinggal klik selanjutnya. Nah, di sini nih, ini induk SPT. Ini kita lihat juga mulai dari 1721A1 kita. Nah, di sini ada status kalau tidak kawin, tinggal klik tidak kawin. Kemudian lanjut A. Nah, di bagian A, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, kalau untuk PNS atau yang memiliki bukti potong, itu biasanya di penghitungan pasal 21 akan ada jumlah penghasilan neto perhitungan PPh pasal 2 tahun di setahun atau disetahunkan. Kalau saya buat situ langsung, nanti kita akan sesuai dengan angka yang ada di bukti potong. Jadi bukti potong ini adalah acuan kita untuk mengisi SPT tahunan kita. Tinggal kita tap aja. Kalau memang kemudian di penghasilan kena pajak, di sini status kita, kebetulan saya tidak kawin, 0 tanggungan. Kalau teman-teman tadi sudah klik kawin di atas, berapa tanggungan disesuaikan dengan bukti potongnya. Jangan ngerasa saya punya 3 anak kok di bukti potong cuma 2. Nah, berarti belum dilaporkan dan sebagainya macamnya. Oke, otomatis jadi saya kena PPh di sini. Nah, kita tinggal klik selanjutnya. Selanjutnya PPh terutang. Nah, kalau kita mengisi dengan benar akan otomatis PPh terutang kita dengan jumlah yang dipotong yang kita isi di yang sebelumnya. Otomatis jumlah kredit pajak atau yang harus dibayar sendiri kita akan nihil. Nah, kalau dia ini PNS wajib nihil baru bisa kita terusin. Oke, pernyataan kita baca. Kalau sudah merasa benar, lengkap dan jelas, kita klik setuju. Lanjut, klik selanjutnya. Oke, setuju. Selanjutnya, oke. Nah, di sini akan muncul untuk pengiriman. Kita baca dari atas pelan-pelan. Jenis formulir 1770S, tahun pajak 2002, pembetulan ke 0 karena masih normal tadi. Status SPT itu nihil, jumlahnya 0, catatan lengkap. Nah, di sini kita tinggal kirim. Untuk kirim, ini perlu email kita. Ambil kode verifikasi. Nah, klik di sini. Nah, ini sesuai dengan email saya pribadi. SMS juga bisa, tapi SMS akan menggunakan biaya sekitar Rp500. Jadi kalau ada email aktif, saya sarankan menggunakan email saja. Kita tinggal klik OK. Setelah OK, nah kita akan buka email kita.
Oke, di sini kebetulan saya belum buka email. Bisa saya buka email saya dulu di sini. Oke, saya karena menggunakan HP satu lagi, nah, email saya udah ada di sini. Tinggal ada pemberitahuannya, ada kode. Nah, di sini kodenya adalah 536133. Kalau sudah dirasa benar, tinggal kirim SPT. Setelah kita kirim, SPT Anda berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik dikirimkan ke email Anda. Ke email juga nanti akan dikirim. Respon Anda terhadap layanan ini, kalau merasa puas-puas, kalau saya sendiri secara pribadi karena cepat, tepat, jadi saya klik puas. Nah, setelah itu akan muncul 17 jenis SPT 1770S. Selain terkirim di email, di sini juga kita bisa lihat untuk kita print screen, lihat BPE. Berikut ini adalah bukti penerimaan elektronik, nama, NBP saya, tahun pajak, masa pajak, jenis SPT, pembetulan status SPT nihil nominal 0, tanggal penyampaian adalah 21 Februari 2003. Jadi dengan ini SPT saya sudah selesai. Nah, gimana Mas Sina Putar? Ternyata gampang ya? Gampang banget Iya, kan? saya kirain susah. Jadi di sini kita udah kasih tahu tadi caranya. Cara pertama untuk ngereset password. Ketika lupa password, jadi saran nih ya, Iya benar. buat password yang gampang, jangan tahun ngereset dong, gampang diingat lah. Iya. Nah, baik password itu entah tanggal lahir ya, apa yang mudah diingat lah. Iya. Tanggal jadian dengan mantan itu boleh juga sih Mas Sina Putar itu Iya, ya. kedepannya saya akan mengingat kok. Oke Mas Sina Putar, dan juga buat teman-teman yang menonton channel kita ini, nah, untuk pelaporan SP tahunan 1770S maupun SS dan juga cara ngereset password sudah kita sajikan di tutorial channel Jawa Unggul gitu Mas Sina Iya Putar. benar. Jadi untuk teman-teman semua, untuk pelaporan SPT tahunan bisa di mana saja dan kapan saja, hanya bisa melalui web djponline.pajak.go.id tanpa harus antri ke kantor pajak. Tapi kalau mau ke kantor pajak terdekat untuk dilayani sih nggak apa-apa. Ini hanya saran saja, terserah kalian lah mau ikuti mana. Oke. Thank you ya, Oke, sampai Mas jumpa lagi. Siombing. Oke, Mas Sina Putar. Oke.